Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Asia ya. Sudah berhadir bersama kita, sudah terlihat di sini ya, ada Bapak Abidullah. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Oke, nah selamat datang kembali di studio podcast Aceh Asia. Sebelumnya udah pernah juga nih ya beberapa kali podcast di sini Pak ya. Dan hari ini kita kembali bersua nih dengan Pak Aminullah di sini. Oke, kita langsung saja nih. Bapak sedang menuju ke Banda Aceh 1 lagi nih Pak ya di tahun ini. Dan dari visi misinya ini melanjutkan. Ini intinya melanjutkan apa sih yang ingin Bapak lanjutkan? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Aceh Asia Podcast yang hari ini mengundang saya kembali untuk berbincang-bincang, yang hari ini khususnya masalah saya calon wali kota Banda Aceh untuk periode 2025-2030. Terima kasih banyak kepada manajemen Aceh Asia Podcast. Judul kita pada hari ini adalah melanjutkan. Karena apa? Karena melanjutkan itu saya adalah wali kota Banda Aceh periode 2017-2022. Kita tahu semua pada tahun 2019 dunia, Aceh, Indonesia dilanda oleh COVID-19 dan Banda Aceh termasuk terkena imbas pada saat itu, di mana hanya pool saya bekerja di tahun 2018 dan tahun 2019. Setelah itu di tahun 2021 dan 22 terkena imbas COVID-19 yang mengakibatkan kita itu diharuskan mengutamakan kemanusiaan kemanusiaan dan dana-dana yang ada pun baik dana yang kita hasilkan sendiri dari PAD, kemudian dari pusat yang sering di recopusing sehingga keterbatasan saya dalam menjalankan pembangunan sangat terasa pada saat itu, sehingga banyak hal yang tidak bisa kita capai. Visi saya pertama sekali itu adalah mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Maka saya bersama Pak Isnaini, Aminullah Isnaini, di dalam mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk yang akan datang ini, kita merubah visinya, yaitu Banda Aceh kota Islami, gemilang dan berkelanjutan. Jadi artinya adalah kota Islami tentu kota yang menjalankan syariat Islam secara kafah, dan juga kita memusatkan perhatian dalam penegakan syariat Islam, dengan juga kita meningkatkan anggaran dalam pelaksanaan syariat Islam, terutama sekali dalam realisasi syariat Islamnya, kemudian juga implementasinya, dan juga bagaimana menjadi budaya masyarakat itu dalam menjalankan syariat Islam. Jadi kita melahirkan orang-orang warga Banda Aceh yang dididik, yang selalu diarahkan oleh para ulama kita, para ustaz kita, ustazah ya, untuk lebih fokus ataupun lebih kuat masyarakat ini dalam menjalankan syariat Islam. Di samping itu juga kita akan memperkuat dukungan daripada Pemko Banda Aceh dalam membangun sarana ibadah seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan daya-daya, balai-balai ya, yang selama ini dibangun dengan sedekah dari masyarakat, yang tentunya selesainya lama sekali ya. Bangun masjid
mungkin puluhan miliar, tapi itu tetap berjalan, bukan tidak boleh ya. Ya tetap dijalankan oleh masyarakat karena itu bahagian dari ibadah juga. Tetapi sebagai pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih memperhatikan, lebih banyak menganggarkan dalam mendukung cepatnya selesai pembangunan sarana ibadah di Kota Banda Aceh ini. Kemudian dalam bidang tentunya dalam bidang gemilang, ini bagaimana pendidikan yang bagus ya, menjalankan pendidikan secara baik, ekonomi yang mensejahterakan masyarakat, kesehatan ya, dan kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Pokoknya gemilang lah gitu ya. Banda Aceh gemilang. Baru kita berkelanjutan. Ya. Kita membangun sesuatu itu tidak mesti infrastrukturnya yang berkelanjutan. Kalau infrastruktur sudah pasti kita bangun gedung kan nggak mungkin 1 tahun dibangun gedungnya besok nggak bisa pakai lagi kan. Tapi kita bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat itu yang selamanya bisa dinikmati oleh masyarakat. Contohnya adalah bagaimana kita kembali memperkuat Mahirah Muamalah Syariah itu, lembaga keuangan mikro yang saya bentuk, yang tujuannya adalah membantu permodalan kepada dunia usaha UMKM dan juga memberantas rentenir ya. Jadi itu bukan 1 tahun, tapi kita ciptakan sekarang dan anak cucu kita yang akan datang masih bisa dia manfaatkan dan dia terbebas dari rentenir karena rentenir itu cukup bahaya. Cukup bahaya karena rentenir ada di laut, ada di udara, ada di darat, ada di gunung bahkan ya. Yang tujuannya adalah memiskinkan orang miskin dan selalu membawa orang-orang kepada praktek ribawi. Jadi pantas kalau kita punya program untuk memberantas rentenir ini dengan Mahirah Muamalah dan alhamdulillah itu sudah berhasil kita lakukan. Dulu waktu belum lahir lembaga ini, itu 80% para pelaku usaha kecil di Kota Banda Aceh ini, baik itu yang ada di Pasar Aceh, Pasar Penayung, Pasar Ulekaring, Pasar Setui, itu banyak yang berurusan kebutuhan modal itu dari rentenir. Tapi setelah itu banyak yang alih ke Mahirah Muamalah karena sangat murah ya, dan juga tentu tidak ribawi, dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini kemudian begitu juga kita membangun dunia UMKM misalnya ya. Kalau fisik saya nggak cerita ya, karena itu sudah pasti apapun yang dibangun secara fisik ataupun infrastruktur pasti nggak mungkin dipakai 1 tahun ya. Ya betul. Tapi pasti dipakai bertahun-tahun. Ya, misalnya kita dunia UMKM kita hidupkan sekarang ya, kita bangkitkan dunia UMKM dan alhamdulillah dulu saya merasa bahagia pada saat saya pertama menjadi wali kota UMKM-nya. Itu hanya 8.900, sementara sekarang pada saat saya habis menjadi wali kota di tahun 2022 UMKM sudah naik 17.300 UMKM. Jadi ini belum cukup ya. Saya merasa bahwa ini perlu terus ditingkatkan karena inilah Banda Aceh ini kan bukan daerah seperti daerah lain. Daerah lain ada tambang, ada perkebunan, ada perikanan, ada pertanian ya, ada apa lagi ya, semua banyak di daerah lain yang berbeda dengan Banda Aceh. Perdagangan juga ada mereka, tapi Banda Aceh ini hanya sektor perdagangan. Jadi muaranya itu adalah UMKM-nya ya. Kalau pedagang udah di atas UMKM itu memang udah biasa, tetapi UMKM ini adalah solusi ekonomi rakyat untuk kesejahteraan. Jadi ini banyak kita bangun, ada lembaga yang juga membantu permodalan, kan tidak 1 tahun, selamanya dia bisa ini ya, dan selamanya dia bisa hidup dengan UMKM. Ini yang kita bangun untuk kesejahteraan. Begitu juga pembangunan dalam bidang kesehatan misalnya ya. Kesehatan siapa yang tidak mau sehat ya, tentu kesehatan itu perlu berkelanjutan ya. Kita hari ini membangun kesehatan misalnya menciptakan warga Banda Aceh yang sehat, menciptakan warga Kota Banda Aceh yang bersih.
itu kan perlu berkelanjutan. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa berkelanjutan itu adalah hal yang sangat perlu untuk warga Kota Banda Aceh agar pembangunan itu tidak dirasakan seketika, tapi kalau kita bagi uang sekarang habis sekarang, ya Oke, kan? ya, betul. Nah, tapi kalau kita bangun itu Bisa lamanya dirasakan bertahun-tahun. dalam waktu yang lama. Oke. Nah, ini masih banyak lagi contoh lainnya, tapi itu aja ya. Itu aja dulu. Itu gitu, aja Pak. dulu. Oke, tadi menarik soal UMKM Iya. yang kita lihat peningkatannya memang cukup luar biasa dengan berbagai event UMKM juga ya Pak ya. Dan ini kan kemunculan UMKM ini peningkatannya cukup luar biasa, tapi seiring berjalannya waktu itu juga para UMKM ini tidak bisa bertahan lama gitu Pak ya. Ini ada langkah-langkah tertentu yang mungkin udah Bapak set gitu ya, supaya ini tetap terjaga UMKM yang sudah muncul ini. UMKM ini adalah usaha kecil mikro, Iya. ya, dan menengah ya. Jadi mereka ini daya tahannya memang kurang, ya, kurang daya tahan. Maka salah satu yang UMKM ini ada 3 hal yang dia hadapi. Pertama sekali adalah bagaimana dia soal perizinan, soal dia kemasan, soal dia produksinya yang bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Yang kedua adalah soal permodalan ya. Kemudian yang ketiga adalah soal pemasaran. Yang produksi oke, modal pun sudah banyak sekarang yang bantu, tapi soal pemasaran inilah yang menjadi yang biasanya itu menjadi kendala besar bagi pelaku UMKM yang akhirnya bisa bangkrut ya, bisa tidak tahu mereka menjual kemana hasil produk. Kita cara untuk mereka itu, untuk para pelaku UMKM, kita akan melakukan berbagai upaya untuk membuka ruang kepada mereka yang seluas-luasnya. Misalnya melaksanakan berbagai event di Kota Banda Aceh, melaksanakan seperti Car Free Day di Banda Aceh ya. Kita mengundang acara-acara nasional bisa dilaksanakan di sini yang berdampak kepada UMKM. Kemudian juga saya punya program ke depan adalah menggenjot sektor wisata. Menggenjot sektor wisata ini adalah ini salah satu yang benar-benar sangat menyentuh kepentingan UMKM. Kalau dulu di tahun sebelum saya wali kota, naiknya wisatawan itu hanya 15.000 per tahun ya, 200.000 terus. Tapi sebelum COVID-19, 2 tahun saya menjadi wali kota, kita sudah bisa naikkan wisatawan yang datang ke Banda Aceh itu dari 200.000 menjadi 503.000. Ya, itu 2 tahun saja. Dalam 22 dalam 2 tahun. Tapi terkena COVID, anjlok lagi menjadi 175.000 dan kita rasakan hampir banyak usaha-usaha kecil yang bangkrut, yang nggak bisa ini karena pembelinya tidak ada. Kita tetap memberikan perhatian waktu itu saya wali kota kepada mereka-mereka itu, sebahagian ya, tidak semua. Ada yang kita bantu kembali peralatan, ada yang kita bantu modal sedikit untuk bisa mereka bangkit. Karena hari ini jualan, besok hari ini nggak ada yang beli, rugi lagi. Ya. Jadi itu kita lakukan. Jadi dengan wisatawan ini kita yakin bahwa UMKM ini akan bisa stabil gitu ya. Akan bisa stabil dan akan bertahan ya. Kemudian kita juga mendidik para pelaku UMKM ini yang bisa bersaing tidak hanya di Banda Aceh, tapi juga bersaing dengan daerah lain. Bagaimana Padang ya, dan daerah-daerah Jawa sana, mereka tingkat produksi UMKM ini, industri UMKM ini sudah cukup baik, sudah cukup bagus ya, sehingga bisa bersaing. Orang cari, kalau kita pergi ke Padang, kita pasti bawa pulang apa namanya itu di Padang itu ya, banyak hasil UMKM-nya yang bisa dibawa pulang. Nah, kita harus menciptakan seperti juga yang mempunyai daya saing yang baik, yang bagus, sehingga UMKM ini tidak hanya dijual di Banda Aceh, tapi juga bisa dijual untuk mancanegara bahkan ya, dan bahkan ke tingkat nasional ataupun ke
daerah lain ya. Ya, ini jadi kami yakin ini bisa kita lakukan ya. Kemudian di samping itu juga kita akan mengeluarkan perwal nanti. Perwal keharusan menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM di kota. Oke, produk lokal gitu ya. Produk lokal. Jadi ini sangat membantu karena kita kadang-kala banyak yang ada di sini tapi tidak digunakan yang kita punya, Iya, betul. yang digunakan yang lain. Tapi kalau sudah ada perwal nanti sudah keharusan misalnya di perhotelan ya, di restoran ataupun di tempat-tempat mana yang di perkantoran ya. Nah, ini mengharuskan menggunakan misalnya kue, harus pakai kue yang dibuat oleh orang-orang kita yang Oleh UMKM lokal. UMKM Oke. lokal. Oke, betul. Nah, itu tentang UMKM. Nah, ada satu poin juga yang menarik dari visi misi Bapak nih tentang pemberdayaan pemuda dan milenials. Nah, sisi penting apa yang Bapak lihat dari pemuda ini dan pemberdayaan yang seperti apa kira-kira? Iya. Kenapa kita pemberdayaan pemuda dan milenial? Di sini pengangguran itu 70% itu adalah anak muda, ya, dan milenial calon anak muda ya, yang akhirnya menjadi anak muda yang juga nganggur ya. Ya. Kita pemuda ini mereka perlu kita didik, ya. Mereka punya kadang-kadang sudah punya ijazah pun tidak mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Saya sering menyampaikan kuliah di fakultas bahwa selesai kuliah jangan mengharapkan menjadi pegawai negeri, ya, jangan mengharapkan mereka menjadi pegawai negeri, tapi jadilah pegawai negeri itu sebagai sampingan, ya. Karena kenapa? Saya bisa buktikan pada saat saya menjadi wali kota itu jumlah yang diterima menjadi pegawai negeri itu hanya 250 orang, tapi yang mendaftar mencapai 7.000, ya kan? Jadi yang 6.750 kemana ini? Jadi itulah, maka pegawai anak-anak muda ini ataupun milenial ini harus punya skill, ya. Harus kita didik skill, misalnya ada keahlian dalam melahirkan entrepreneurnya, entrepreneur ke depan ya. Maksudnya itu anak-anak ini kita didik bisnis, ya. Kita didik bagaimana cara berbisnis. Kemudian kita didik keahlian, misalnya reparasi HP, reparasi AC, perbengkelan, pengelasan dan lain sebagainya lah, ya. Yang itu kan bisa terbuka ruang kerja bagi mereka, dan juga kita membangkitkan ekonomi kreatif, ya. Ekonomi kreatif seperti podcast ini ekonomi kreatif, ya. Mereka misalnya membuat berita atau apa segala macam termasuk kategori ekonomi kreatif. Itu memaksimalkan fungsi mulut, tangan dan kaki, ya. Misalnya seperti siapa namanya? Nanda, Pak. Nanda hari ini bisa duduk dengan saya, kenapa? Karena mulut tahu ya, pandai berbicara. Karena ini akan berbicara pandai akan menghasilkan uang. Itu masih bisa dididik ya, bisa dididik. Kemudian juga pandai nyanyi, pandai ngaji, pandai pidato, ya, pandai protokol. Ini perlu kita didik mereka. Kemudian tangan ya, tangan bisa main tenis ya, bisa main bulu tangkis, bisa apa lagi ya, membuat ukiran atau apa kan, kaki bisa main bola, bisa gitulah kira-kira. Ini semuanya bisa dididik, bisa dimaksimalkan apabila pemerintah daerah itu mempunyai peran di situ, ya. Itu yang kita inginkan untuk pemberdayaan daripada anak-anak muda ini dan milenial. Yang paling penting juga milenial ini adalah kita
membentuk karakter mereka. Ya. Jangan sampai milenial ini terlibat kepada narkoba ataupun hal-hal lain ya. Ya akhirnya semakin tambah rusak ya. Jadi maka milenial pun kita akan didik karakter yang Islami mereka. Kan tadi visi kita adalah Islami. Seperti itu. Kita harapkan Pak ya, semoga terwujud dengan baik gitu. Nah, ini berbicara Bapak maju ke calon wali kota di tahun ini ada 4 cawalkot ya yang maju. Bagaimana persiapan Bapak sejauh ini? Iya, memang setiap calon wali kota, ya, terutama sekali saya ya, bersama Pak Isna ini saya ingin menang. Ya, yang lain saya nggak tahu. Kalau saya ingin menang, kalau setiap ingin menang, kita harus siap bertarung. Oke. Jadi kita segala sesuatunya kita persiapkan dengan baik. Terutama sekali apa yang kita persembahkan kepada masyarakat nanti kalau kita menang. Tentu kita visi misi itu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya adalah saya akan membangun gedung yang luar biasa di Banda Aceh ini. Itu tidak ada manfaatnya. Infrastruktur yang tidak bermanfaat bagi warga kota, sementara warga kota ini sedang susah-susahnya ya, sedang sulit ekonomi. Maka yang kita fokuskan adalah bagaimana masyarakat ini bisa keluar dari kemiskinan ya, dari pengangguran. Ini yang kita bentuk visi misi. Jadi kita harapkan kami ada bermanfaat untuk warga Kota Banda Aceh. Dan di samping itu juga kita terus melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat, sosialisasi, ya, pertemuan-pertemuan. Tadi malam juga deklarasi pelaku tenis, ya, pelaku ekonomi syariah, pelaku musisi di Kota Banda Aceh. Siap mendukung kita dideklarasikan tadi malam kemarin juga para pelaku sepak bola se-Kota Banda Aceh, klub-klub deklarasi untuk kami, dan ini terus akan ada deklarasi karena ada beberapa relawan, ada 50 relawan yang mendukung kita. Jadi mereka semua setelah kita kukuhkan anggota-anggotanya akan mendeklarasikan. Dan selain itu adalah upaya kita untuk memperkenalkan kepada masyarakat dengan media juga seperti hari ini ya. Dengan berbagai media, dengan media sosial ya, dengan podcast seperti ini. Jadi yang kita harapkan adalah masyarakat itu tahu, kadang-kadang kenal itu maka tak kenal maka sayang. Apalagi pilkada dan pemilu, kenal pun tak sayang. Jadi harus banyak-banyak kenal. Harus banyak-banyak kenal. Jadi maka saya yakin warga Kota Banda Aceh dengan apa yang sudah kami lakukan dulu di periode pertama saya dulu, kita berhasil membangun rumah duafa, merehab, membangun dan apa istilahnya itu membangun segera itu ya, membedah rumah, sampai 800 unit ya. Kita berhasil menaikkan UMKM ya, sampai dengan sekian ribu, berhasil kita memberantas rentenir. Kemudian juga saya nggak mau orang-orang warga Banda Aceh terlibat terus dengan ribawi ya, dan juga dengan bunga yang mahal, dari ribawi mahal lagi ya oleh rentenir ini. Kita berhasil memindahkan pasar Penayung ke Almahira, kemudian juga Kurung Daru, Kurung Aceh, Ulele Park ya, dan juga kita berhasil membangun perpustakaan yang bertaraf nasional di Kota Banda Aceh, di Kedah, dan masih banyak lagi yang lain ya, yang mall pelayanan publik ya. Referensi mall pelayanan publik referensi yang ada di Kota Banda Aceh, di Pasar Aceh, ini sangat bermanfaat bagi, dan air bersih terus kita gerakan, kita akan mendongkrak dan melakukan upaya supaya di periode kedua ini tuntas. Dulu memang saya janji tuntas, tapi karena COVID ya, malum dana nggak ada lagi ya. Tapi sudah banyak terperbaiki, dari 50-an persen sudah 90% sekarang.
masih ada yang harus diperbaiki. Dan itu tugas kami untuk kita tuntaskan. Ya, kalau baru mungkin lama kali kerja mulai rino lagi, tapi kalau yang ini tinggal dilanjutkan. tinggal lanjutkan gitu, aja. Oke. Gitu. Baik, ini sebelum kita tutup Pak, sedikit lagi, ada nggak selama ini cerita-cerita atau momen-momen mungkin di mana masyarakat ya yang ingin Bapak untuk kembali ya gitu menjadi wali kota Banda Aceh? Ya, saya rasa kita bisa lihat aura masyarakat, ya. Bisa kita lihat kerinduan masyarakat terhadap kepemimpinan kita dilanjutkan, ya. Contoh kemarin sore saya ketemu sama ibu-ibu pengajian, Bapak lanjutkan lagi, kami butuh perhatian Bapak ke depan, kan. Kemudian semalam sama pelaku olahraga tenis, nggak habis-habisnya foto itu, ya. Dan saya merasa bahwa kalau saya hadir di tempat-tempat acara, ya, yang lama fotonya, ya, dan keakraban itu, ya, dan apa cipika-cipikinya yang lama, ya, semua dari sini sampai ujung sana, saya terasa sekali. Ini saya yakin kalau masyarakat tidak suka lagi dengan saya, mana ada seperti itu, ya. Ini tanda, sinyal, ya, sinyal yang diberikan oleh masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat. Saya Bu Nanda, kalau lebih enak saya tidur ya kan, udah tua soalnya kan. Tapi saya merasa juga berdosa ataupun sampai hati gitu, ya, kalau saya tidak maju menjadi wali kota lagi, karena dulu sudah ada pekerjaan saya setengah yang tidak bisa dilanjutkan. Mungkin kalau orang lain maju kan mulai dari nol semuanya, ya, tentu lama sekali untuk menuntaskan kembali. Tapi kalau saya hanya melanjutkan seperti air bersih, tinggal sedikit lagi, ya. Yang lain-lain pun sudah banyak yang tuntas kita lakukan di Kota Banda Aceh. Baik, jadi misi melanjutkan itu yang bikin Bapak termotivasi ya untuk ini harus semangat maju kali ini. Cocok kan yang saya sampaikan, ya? Oke. Cocok ya. Baik, ini karena sudah waktunya juga sudah selesai Pak, sudah habis. Terima kasih banyak ya untuk baik. Pak Aminullah sudah meluangkan waktu di hari ini, dan semoga nih semakin banyak yang kira-kira belum kenal, kalau tadi kata Pak Amin ya, semoga hari ini semakin kenal dengan Pak Aminullah. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Dan juga terima kasih buat penonton podcast Aceh Asia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhirnya kita pamit undur diri, tapi sebelum pamit mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan sedikit saja. Ya, saya ingin menyampaikan pertama sekali terima kasih kepada Aceh Asia Podcast, ya, dan khususnya Ibu Nanda yang mewawancara saya pada hari ini, ya, kasih, Pak. Ibu Epa juga dan semua kru yang ada di Aceh Asia ini, ya. Tapi saya berharap, ya, saya mohon doa, mohon dukungan warga Kota Banda Aceh, ya. Jangan salah pilihlah nomor 3, ya. Nomor 3 itu 3 itu melambangkan kekuatan, ya. Sebuah kekuatan. 3 ini kalau kalau ada dulu, ya, kalau ada dulu ada langkah rezeki pertemuan maut. Kalau 4 maut, kan. 3 ini pas kuat, ya kan. Jadi maka alhamdulillah saya mendapatkan nomor 3. Jangan salah pilih nomor 3. Dan saya punya program istimewa buat warga Kota Banda Aceh, Peng Rakyat, Juk Rakyat. Oke. Kalau bisa tepuk tangan nih, ada tepuk tangan ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Akhirnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.